Sumbawa. Sebuah pulau di kepulauan Indonesia yang luas. Terletak di antara Pulau Lombok dan Flores, Sumbawa adalah bagian dari Nusa Tenggara Barat. Pulau ini terkenal dengan keindahan alamnya yang memukau, dari pantai berpasir putih hingga perairan biru yang jernih. Namun, di balik keindahan itu, tersembunyi kekuatan alam yang dahsyat. Tanah, api, dan air dibentuk oleh kekuatan dahsyat dari perut bumi. Aktivitas vulkanik dan gempa bumi telah membentuk lanskap pulau ini selama jutaan tahun. Lava yang mengalir, retakan di tanah akibat gempa, dan ombak laut yang menghantam pantai berbatu, semuanya adalah bagian dari cerita geologis Sumbawa. Di sini, di tengah hutan hujan yang rimbun dan pegunungan yang terjal, berdiri Gunung Tambora. Gunung berapi ini adalah salah satu yang paling terkenal di dunia, bukan hanya karena ketinggiannya, tetapi juga karena letusannya yang dahsyat pada tahun 1819. Letusan ini adalah salah satu yang terbesar dalam sejarah manusia, mengubah iklim global dan menyebabkan tahun tanpa musim panas. Raksasa yang menjulang tinggi diselimuti lereng hijau Zamrud. Selama berabad-abad, Tambora tertidur. Lerengnya, permadani kehidupan. Vegetasi yang subur tumbuh di lerengnya, menciptakan ekosistem yang kaya dan beragam. Dari puncaknya, pemandangan yang menakjubkan terbentang, memperlihatkan keindahan alam yang luar biasa. Desa-desa terletak di antara ladang yang subur, penduduknya tidak menyadari keberadaan raksasa yang sedang tidur di tengah-tengah mereka. Kehidupan sehari-hari mereka berjalan dengan tenang, bercocok tanam di sawah yang subur, dan memanen hasil bumi yang melimpah. Mereka hidup dalam harmoni dengan alam, tanpa menyadari potensi bahaya yang mengintai di bawah kaki mereka. Nafas api gunung berapi itu, kenangan yang sudah lama terlupakan. Namun sejarah mencatat bahwa Tambora pernah meletus dengan kekuatan yang luar biasa, mengubah wajah bumi dan meninggalkan jejak yang tak terlupakan. Kini gunung itu tampak tenang, tetapi kekuatan dahsyatnya tetap ada, tersembunyi di dalam perut bumi, menunggu saatnya untuk bangkit kembali. Di kaki Gunung Tambora, 3 kerajaan berkembang pesat: Sanggar, Tambora, dan Pekat. Ketiga kerajaan ini tidak hanya dikenal karena kekuatan dan pengaruhnya, tetapi juga karena hubungan erat mereka dengan alam sekitarnya. Gunung Tambora, dengan keagungannya, menjadi pusat kehidupan dan sumber kekayaan bagi rakyatnya. Rakyatnya terikat dengan tanah, hidup mereka terkait erat dengan kekayaan gunung berapi. Mereka bekerja keras di ladang, memanfaatkan tanah vulkanik yang subur untuk menanam berbagai tanaman. Setiap hari mereka bangun dengan semangat baru, siap untuk menghadapi tantangan dan memetik hasil dari kerja keras mereka. Tanah vulkanik, kaya dan subur, menghasilkan panen yang melimpah. Berkat tanah yang kaya akan mineral, tanaman tumbuh dengan subur dan memberikan hasil yang melimpah. Setiap musim panen, ladang-ladang ini dipenuhi dengan berbagai jenis tanaman yang siap dipetik. Sawah terbentang di seluruh penjuru hijau yang semarak. Pemandangan sawah yang luas dan hijau ini menjadi simbol kemakmuran dan kesejahteraan bagi kerajaan-kerajaan tersebut. Para petani bekerja tanpa lelah, memastikan bahwa setiap jengkal tanah dimanfaatkan dengan baik. Kebun rempah-rempah mengharumkan udara dengan aroma eksotis. Rempah-rempah ini tidak hanya menjadi sumber penghasilan, tetapi juga menjadi bagian penting dari budaya dan tradisi masyarakat setempat. Setiap kebun rempah memiliki cerita dan sejarahnya sendiri, yang diwariskan dari generasi ke generasi. Kayu manis, cengkeh, pala. Rempah-rempah ini menjadi komoditas berharga yang diperdagangkan ke berbagai penjuru dunia. Setiap rempah memiliki keunikan dan kegunaannya sendiri, yang membuatnya sangat dicari oleh para pedagang. Harta karun diperdagangkan jauh dan luas. Pasar-pasar dipenuhi dengan aktivitas perdagangan, di mana para pedagang dari berbagai daerah datang untuk menukar barang-barang berharga. Kapal-kapal berlayar membawa rempah-rempah ini ke berbagai belahan dunia, membawa kekayaan kembali ke kerajaan-kerajaan ini. Kerajaan-kerajaan itu makmur, kekayaan mereka dibangun di atas karunia gunung berapi. Dengan kekayaan alam yang melimpah, mereka mampu membangun peradaban yang maju dan sejahtera. Sudut kerajaan mencerminkan tebing bad sif bound to imbas piris, but hugo benstar alam. Tahun 1814. Bisikan-bisikan pertama kerusuhan. Getaran menjalar melalui tanah, halus pada awalnya lalu semakin kuat. Hewan yang selaras dengan ritme alam menjadi gelisah. Burung-burung meninggalkan sarangnya, terbang ke tempat yang lebih aman.
Satwa liar turun dari gunung mencari perlindungan di dataran rendah. Tanda-tanda yang tidak menyenangkan diabaikan atau disalahpahami. Kehidupan terus berlanjut, tidak menyadari malapetaka yang akan datang. April 19, senja turun mewarnai langit dengan warna jingga dan ungu. Tanpa sepengetahuan orang-orang di bawah, Tambora bersiap untuk melepaskan amarahnya. Saat fajar, bumi berguncang hebat. Raungan yang memekakkan telinga membelah udara bergema di seluruh pulau. Sebuah kolom abu dan batu besar meletus ke langit, mencapai langit. Aliran piroklastik, sungai-sungai batu dan gas cair mengalir deras menuruni lereng Tambora, letusan Gunung Tambora, sebuah bencana besar yang akan bergema di seluruh dunia. Langit menjadi gelap, diselimuti tabir tebal abu vulkanik. Sinar matahari sulit menembus, membuat senja yang menakutkan di atas tanah. Di seberang lautan, di negeri-negeri yang jauh, dampaknya terasa. Tahun 1914, tanpa musim panas. Suhu anjlok, tanaman layu dan mati menyebabkan kelaparan yang meluas. Dunia menggigil dalam bayang-bayang amukan Tambora. Letusan itu mereda, meninggalkan pemandangan kehancuran total. Kerajaan-kerajaan yang dulunya makmur terkubur di bawah bermeter-meter abu dan puing-puing. Udara tebal dengan bau belerang. Namun di tengah kehancuran, kehidupan menemukan jalan. Perlahan tapi pasti, alam mulai pulih. Rumput-rumput tumbuh, bilah-bilah hijaunya menembus abu. Serangga kembali tertarik pada kehidupan yang baru lahir. Dari abu kehancuran, ekosistem baru muncul. Puluhan tahun berlalu. Waktu terus berjalan, membawa perubahan yang tak terelakkan pada lanskap dan kehidupan di sekitarnya. Desa-desa yang dulu sederhana kini mulai berkembang, seiring dengan berjalannya waktu dan perubahan musim yang silih berganti. Kenangan akan letusan itu memudar menjadi legenda. Cerita-cerita tentang kejadian besar itu kini hanya terdengar dalam bisikan-bisikan di antara para tetua desa, tertulis dalam buku-buku tua dan peta-peta kuno yang jarang dibuka. Generasi baru lahir di lanskap yang berubah. Anak-anak bermain dengan riang di desa yang kini lebih modern, sementara keluarga-keluarga bekerja bersama di ladang, menjaga tradisi dan warisan yang telah ditinggalkan oleh nenek moyang mereka. Ladang-ladang yang dulunya subur kini tertutup tanah vulkanik, menghasilkan harta karun yang berbeda kopi. Tanah vulkanik yang kaya akan mineral memberikan nutrisi yang sempurna bagi pohon-pohon kopi, menghasilkan biji-biji kopi yang berkualitas tinggi. Pengusaha Belanda menyadari potensinya mendirikan perkebunan kopi yang luas. Mereka melihat peluang besar dalam tanah yang subur ini dan mulai mengembangkan industri kopi yang akan mengubah perekonomian daerah ini. Kopi Tambora dengan aroma yang kaya dan rasa yang unik menjadi terkenal di seluruh dunia. Proses pemanggangan yang hati-hati dan metode tradisional yang digunakan dalam pengolahan kopi ini memberikan cita rasa yang tak tertandingi, membuatnya dicari oleh para penikmat kopi di berbagai belahan dunia. Pengingat pahit akan kekuatan gunung berapi berubah menjadi sumber mata pencarian. Kini kopi Tambora tidak hanya menjadi simbol ketahanan dan adaptasi, tetapi juga menjadi sumber penghidupan bagi banyak keluarga di daerah ini. Mengubah tragedi membesut pensi video. Saat ini lereng Tambora adalah rumah bagi beragam budaya. Suku Mbojo, Sasak, Bali, Samawa, Jawa. Tertarik dengan tanah yang subur, mereka membangun kembali kehidupan mereka di bawah bayang-bayang gunung berapi. Setiap kelompok membawa tradisi mereka sendiri, cerita mereka sendiri, perpaduan bahasa, adat istiadat, dan kepercayaan. Sebuah bukti ketahanan jiwa manusia, kemampuannya untuk beradaptasi dan berkembang dalam menghadapi kesulitan. Letusan Gunung Tambora. Sebuah kisah yang diwariskan turun-temurun. Sebuah pengingat akan kekuatan alam, kapasitasnya untuk penciptaan dan kehancuran. Pada tahun 2015, peringatan 2 abad letusan. Festival Tambora, sebuah perayaan ketahanan, sebuah penghormatan kepada mereka yang hilang. Musik, tari, dan mendongeng. Menjaga agar ingatan tetap hidup, memastikan bahwa generasi mendatang tidak akan pernah melupakan pelajaran dari masa lalu. Tambora, tempat dengan signifikansi geologi yang luar biasa. Kalderanya, luka menganga di bumi, bukti kekuatan letusan. Pada tahun 2017, Tambora ditetapkan sebagai geopark nasional, tempat untuk penelitian ilmiah, untuk pendidikan, untuk pariwisata.
Jalur setapak berkelok-kelok melalui lanskap vulkanik, mengarah ke pemandangan yang menakjubkan. Pengunjung dari seluruh dunia tertarik untuk menyaksikan keindahan alami dari keajaiban geologi ini. Gunung Tambora, simbol kehancuran dan kelahiran kembali. Letusannya, peristiwa penting dalam sejarah manusia, membentuk arah peradaban. Tahun tanpa musim panas, pengingat nyata akan keterhubungan planet kita. Hari ini, Tambora berdiri sebagai suara, mendesak kita untuk mendengarkan bisikan planet kita. Untuk belajar dari masa lalu, untuk mempersiapkan masa depan. Warisannya terukir di lanskap, bukti kekuatan alam yang abadi.